Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rafita Sri Rezeki, Ibu dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan PLP di SMA Negeri 5 Tasikmalaya bersama kalian di kelas 11 IPS 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kesiapan kalian. Mungkin memang kalian dari tadi juga sudah siap ya. Selebihnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ibu sekarang akan men-screenshot terlebih dahulu ya, ini jumlah yang hadir di Zoom meeting, dan juga untuk yang lainnya bisa nanti konfirmasi kehadirannya ke KM. Meskipun pembelajaran ini dilakukan secara daring, kalian harus tetap semangat ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran, terutama di pembelajaran geografi ini. Ibu yakin kalau kalian sungguh-sungguh, kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian dan insya Allah kalian semua pasti akan menjadi orang sukses. Nah, sebelum memulai ke inti materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2. Yang pertama yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Lalu kompetensi dasar 4.2-nya yaitu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menyebutkan tingkatan struktur organisasi kehidupan, lalu menjelaskan pengertian flora, fauna, dan bioma, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri bioma dan menganalisis karakteristik bioma. Untuk indikator pencapaian 42.1 yaitu mentabelkan karakteristik bioma yang dilengkapi dengan nama jenis hewan dan tumbuhannya, serta membuat peta persebaran bioma di dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhannya. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran daring dalam Zoom meeting ini, siswa dapat menyebutkan tingkatan struktur organisasi kehidupan dengan tepat. Kemudian, melalui pembelajaran daring dalam Zoom meeting ini, siswa dapat menjelaskan pengertian flora, fauna, dan bioma dengan baik. Selanjutnya, melalui pembelajaran daring dalam Zoom meeting ini, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bioma dengan baik. Lalu, melalui literasi dan pembelajaran daring dalam Zoom meeting, siswa dapat menganalisis karakteristik bioma dengan tepat. Selanjutnya, melalui pembelajaran daring dalam Zoom meeting, siswa mampu mentabelkan karakteristik bioma yang dilengkapi dengan nama jenis hewan dan tumbuhan dengan kritis. Yang terakhir yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring dalam Zoom meeting, siswa membuat peta persebaran bioma di dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan dengan kreatif. Nah, materi pokok pada pembelajaran kali ini yaitu pada bab 2 ya, mengenai flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Submaterinya yaitu karakteristik bioma di dunia. Dan materi pertemuan 1 sekarang ini kita akan menjelaskan 3 materi inti yaitu tingkat struktur organisasi kehidupan, pengertian flora, fauna, dan bioma, dan yang terakhir yaitu ciri-ciri bioma. Untuk teknik pelaksanaan pembelajarannya ini kita dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh atau secara daring ya dengan sebagian siswa kalau tidak salah yang absen 1 sampai 18 ya. Ini menggunakan Zoom meeting. Metode pembelajarannya expository learning atau teacher center dengan model pembelajarannya yaitu pembelajaran konvensional, metodenya ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Media dan bahan yang digunakannya yaitu untuk medianya Zoom meeting, PowerPoint, video, dan WhatsApp group. Untuk bahannya laptop atau smartphone dan internet. Untuk teknik penilaiannya pada penilaian sikap spiritual yaitu dengan observasi, sikap sosial dengan observasi, dengan
pada penilaian pengetahuan dengan penugasan, dan penilaian keterampilannya juga penugasan pada LKPD. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Biasanya anak-anak itu kan sukanya menonton video ya. Ini tentang flora dan fauna di Indonesia. Apakah sudah muncul videonya? Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jamur khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai tingkat struktur organisasi kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita ini memiliki tingkatan struktur organisasinya ya, yang diawali dari sel. Nah, yang pertama ini yaitu tingkat sel. Tingkat sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil. Setiap makhluk hidup pasti akan memiliki tingkat sel dalam tubuh makhluk hidup tersebut, seperti sel hewan, sel tumbuhan, dan manusia juga memiliki sel dalam tubuhnya. Nah, sel hewan ini di dalamnya terdiri dari membran sel, nukleus, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum. Begitu juga dengan sel tumbuhan yang terdiri dari mitokondria, nukleus, retikulum, nukleus, kloroplasma, membran sel, dinding sel, badan Golgi, dan juga vakuola. Materi ini pembahasannya lebih mengarah ke anak IPA ya, jadi Ibu akan membahasnya sekilas saja. Kemudian ada tingkat jaringan. Nah, tingkat jaringan ini merupakan kumpulan dari sel yang mempunyai bentuk serta fungsi yang sama, dan sel itu saling bekerja sama untuk melakukan fungsi bagi tubuh makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu sel itu bekerja secara bersama-sama untuk membentuk suatu jaringan di dalam tubuh. Contohnya pada burung ini di dalamnya terdapat jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan otot. Nah, jaringan tersebut terdiri dari beberapa sel ya. Nah, seperti pada gambar di sini, ilustrasinya ini merupakan sel, lalu ini merupakan jaringan. Nah, jaringan ini terdiri dari beberapa sel. Banyak ya sel yang tergabung dalam suatu jaringan. Selanjutnya yaitu ada tingkat organ. Tingkat organ ini merupakan kumpulan jaringan dengan fungsi tertentu yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Contoh organ ini yaitu seperti jantung, hati, bola mata, paru-paru, ginjal, dan lambung. Nah, seperti pada gambar di sini, ini merupakan sel, lalu ada jaringan yang merupakan kumpulan dari sel, dari jutaan sel, lalu ada organ, ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan yang berfungsi untuk fungsi tertentu pada tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tingkat sistem organ. Tingkat sistem organ ini disusun oleh organ-organ yang saling berinteraksi dalam tubuh makhluk hidup untuk melaksanakan fungsi di dalam tubuhnya. Contohnya yaitu seperti sistem saraf,
sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Pada tubuh harimau ini memiliki beberapa sistem organ yang di dalamnya merupakan gabungan dari beberapa organ untuk berfungsi menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat organisme atau tingkat individu. Organisme ini merupakan individu atau spesies yang dapat diidentifikasi. Maksud dapat diidentifikasi ini berarti dapat dilihat secara nyata, misalnya seperti satu ekor harimau, seekor kerbau, seekor jerapah, dan juga manusia dapat dikatakan sebagai individu, misalnya seorang manusia, seorang siswa, dan lain-lain. Nah, pada tingkat organisme individu ini mekanismenya berlangsung secara kompleks atau menyeluruh karena merupakan gabungan dari beberapa unsur sebelumnya seperti organ dan juga sistem organ yang berlangsung pada tingkat individu karena adanya koordinasi dan regulasi berbagai macam sistem di dalam tubuh setiap individu. Nah, seperti ini ya contoh itunya. Ilustrasinya, organisme ini merupakan satu ekor harimau yang sebelumnya di dalamnya itu terdapat sistem organ, terdapat organ, jaringan, dan juga jutaan sel atau miliaran sel. Selanjutnya yaitu tingkat populasi. Populasi ini merupakan kumpulan dari individu atau organisme yang sejenis dan berada pada waktu serta tempat yang sama. Contohnya yaitu populasi orang utan di Kalimantan. Nah, seperti ini contohnya, misalnya individunya ini yaitu seekor rusa, lalu populasinya yaitu kumpulan seekor rusa. Contoh lainnya yaitu misalnya seorang siswa di sekolah, nah lalu populasinya yaitu siswa kelas 11 IPS 1 di SMA 5, nah seperti itu. Selanjutnya yaitu tingkat komunitas. Komunitas ini merupakan kumpulan dari populasi yang berada pada waktu serta tempat yang sama. Dalam komunitas ini, setiap populasi itu hidup saling ketergantungan di suatu wilayah tertentu. Misalnya, dalam satu komunitas itu akan terjadi rantai makanan. Contoh rantai makanannya itu misalnya pada wilayah di padang rumput terdapat rumput, lalu rumput tersebut dimakan oleh rusa dan rusa tersebut dimakan oleh singa. Nah, hal tersebut merupakan rantai makanan. Selanjutnya yaitu tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara populasi biotik, penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Contohnya yaitu ekosistem sawah yang terdiri dari berbagai macam hewan dan tumbuhan serta lingkungan abiotiknya seperti air. Nah, dalam ekosistem sawah tersebut juga terdapat rantai makanan, misalnya sawah atau padi yang dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, dan kemudian burung elang itu mati dan menjadi terurai atau dekomposer, kemudian akan menjadi pupuk atau senyawa organik bagi tumbuhan untuk dapat tumbuh subur. Nah, selanjutnya yaitu tingkat bioma. Bioma ini merupakan kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas. Bioma itu terdiri dari suatu wilayah kehidupan yang mencakup vegetasi dan fauna dengan suatu iklim tertentu. Jadi bioma ini terdiri dari beberapa ekosistem dalam cakupan wilayahnya yang sangat luas serta berdasarkan pada iklim tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian flora, fauna, dan bioma. Nah, mengenai pengertian flora ini, yaitu flora merupakan jenis makhluk hidup yang mencakup seluruh alam tumbuhan, termasuk semua populasi tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu atau yang pernah hidup pada periode waktu tertentu. Nah, di sini misalnya contoh yang pertama yaitu ada bunga Rafflesia arnoldi. Ada yang tahu ini bunga berasal dari daerah mana? Sumatera, Bu.
Ya, betul. Tepatnya banyak persebarannya itu di Bengkulu dan juga di Jambi ya. Nah, lalu yang kedua, ini yang tengah ini ada yang tahu ini bunga apa? Nggak tahu, Bu. Ini itu merupakan tumbuhan kantung semar. Kantung semar ini berasal dari Pulau Kalimantan dan Sumatera. Persebarannya itu banyak di sana ya, di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nah, pada kantung semar ini, dia akan mengkonsumsi atau memakan serangga yang masuk ke dalam ini, kantung ini. Misalnya seperti lalat, nyamuk, lebah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada yang tahu ini tumbuhan apa? Matoa. Ada yang tahu nggak matoa ini berasal dari mana? Dari Papua. Ya, betul. Matoa ini berasal dari Papua ya, dari Indonesia bagian timur. Banyak sekarang di Tasik juga ya. Kalian pasti udah pernah makan juga. Ada yang udah pernah makan ini? Belum, Bu. Rasanya itu seperti durian, tapi itu berbentuk seperti lengkeng atau rambutan gitu ya. Tapi rasanya agak-agak seperti durian, manis. Nah, selanjutnya yaitu pengertian fauna. Fauna ini dapat diartikan sebagai hewan yang mencakup segala jenis dan kehidupannya yang berada di suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Ada yang tahu nggak hewan pada waktu zaman Jurassic dulu? Zaman dulu sebelum ada kehidupan manusia, hewannya apa saja? Dinosaurus. Ya, betul. Ada yang tahu jenis-jenis dinosaurusnya apa? Nggak tahu, Bu. Seperti itu ya, seperti ya T-Rex, terus Brontosaurus, Triceratops, dan lain-lain. Nah, ada yang tahu ini apa? Pasti tahu ya. Ini harimau. Harimau ini persebarannya ada di mana saja? Ada yang tahu? Sumatera. Ya, harimau itu banyak persebarannya di Sumatera dan juga di Pulau Jawa. Sekarang ini persebaran harimau sudah sangat langka karena sudah banyak diburu dan hampir punah, sehingga harimau ini merupakan salah satu fauna atau hewan yang endemik. Nah, yang kedua di tengah ini ada yang tahu ini hewan apa? Komodo. Komodo berasal dari mana? Ayo. Nusa Tenggara. Ya. Komodo ini ada di Pulau Komodo atau Pulau Rinca di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada yang pernah ke sana? Belum. Lalu yang ketiga ini ada yang tahu burung apa? Ini burung cendrawasih ya, dari Indonesia bagian timur, dari Papua dan juga Papua Nugini. Ini juga merupakan hewan langka atau fauna endemik dari Indonesia bagian timur. Nah, selanjutnya ini pengertian bioma. Bioma ini terdiri atas sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu, dan cakupan bioma ini sangat luas ya. Yang pertama yaitu bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis ini banyak berbagai vegetasi yang bervariasi karena curah hujannya yang tinggi, sehingga keadaan atau kesuburan tanahnya sangat bagus, dan banyak sekali jenis vegetasi atau tumbuhan di bioma hutan hujan tropis ini. Yang kedua yaitu bioma padang rumput atau stepa. Pada bioma padang rumput ini curah hujannya sedang serta daya serap tanah terhadap airnya itu kurang, sehingga
kesuburan tanahnya juga kurang, dan tanaman yang mampu tumbuh atau beradaptasi di bioma ini merupakan rumput. Lalu yang ketiga yaitu sabana. Nah, bioma ini merupakan bioma sama seperti bioma padang rumput, tetapi pada bioma sabana ini terdiri dari semak belukar dan pepohonan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu bioma gurun. Pada bioma gurun ini curah hujannya sangat rendah atau jarang sekali terjadi hujan. Sehingga suhu udara di gurun ini sangat panas atau tinggi ya, dan tumbuhan yang mampu bertahannya itu seperti, tahu ini apa? Tumbuhan apa ini? Kaktus. Ya, betul ya. Kaktus ya. Dan juga fauna di gurun ini biasanya itu unta ya, yang sama-sama bisa menyimpan cadangan air dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya yaitu bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini pada suhu udara yang rendah, tumbuhan di hutan gugur ini akan menggugurkan atau meluruhkan daun-daunnya sehingga menjadi hutan gugur. Lalu selanjutnya yaitu bioma taiga. Taiga ini merupakan bioma dengan jenis tumbuhan yang daunnya seperti jarum atau konifer. Nah, selanjutnya yaitu bioma tundra. Pada bioma tundra ini tidak ada pepohonan yang tinggi, melainkan terdapat banyak lumut dan semak-semak karena suhu udaranya yang dingin. Dan juga lembab ya. Ibu izin bertanya. Boleh. Kalau di Indonesia ada sabana nggak? Ya, Ratu ya yang bertanya. Nah, untuk sabana di Indonesia ada ya, di Pulau Komodo juga merupakan bioma sabana, karena di sana itu terdapat padang rumput dan juga semak-semak dan pepohonan tinggi yang cocok untuk kehidupan habitat bagi komodo. Selain itu ada juga di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, atau juga di Tanjung Ringgit, Lombok di Nusa Tenggara Barat. Banyaknya itu di daerah Indonesia bagian timur seperti Ujung Kulon juga ada persebaran ini bioma sabana. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Ratu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri bioma. Ciri-ciri bioma yang pertama yaitu terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Jadi ciri-ciri bioma yang pertama yaitu harus terbentuk interaksi antar unsur-unsur lingkungan, misalnya air, kondisi iklim dari lingkungan itu bagaimana, lalu tanahnya apakah subur atau tidak, serta organisme yang hidupnya itu ada apa saja di suatu lingkungan tersebut. Nah, unsur-unsur tersebut harus saling berinteraksi dan juga membentuk suatu hubungan atau saling ketergantungan sehingga dapat membentuk suatu bioma. Yang kedua yaitu ciri-ciri bioma merupakan komunitas klimaks atau terdapat kumpulan dari berbagai macam populasi sebagai penanda bahwa daerah tersebut itu terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Misalnya seperti ini ya, bioma padang rumput. Nah, pada bioma padang rumput ini vegetasi yang mendominasinya itu kan padang rumput ya. Karena kondisi iklimnya juga, kondisi tanahnya juga yang memungkinkan tanaman atau vegetasi yang dapat hidupnya itu hanya padang rumput saja. Bu izin bertanya. Kenapa biota tundra tidak ada pohon tinggi? Ya. Kenapa biota tundra tidak ada pohon tinggi? Tidak ada pohon tinggi. Nah, pada bioma tundra ini, vegetasi utamanya yaitu lumut dan juga semak-semak belukar.
Kenapa tidak ada pohon tinggi? Karena cuacanya yang dingin sehingga si tanahnya itu kurang subur dan juga akan membeku pada kondisi tanahnya ini sehingga tanahnya itu akan lembab dan menjadi tumbuh lumut dan juga semak belukar sehingga tidak ada pohon-pohon tinggi di tundra, di bioma tundra ini. Makasih, Bu. Nah, Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberi tugas pada kalian ya. Tugasnya yaitu pelajari karakteristik bioma di dunia. Nah, tugas ini Ibu kasih ke kalian yaitu sebagai bentuk salah satu kalian belajar untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik bioma. Tadi penyebutan karakteristik biomanya hanya disebutkan saja ya secara sekilas. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai karakteristik setiap bioma. Tugasnya itu membuat tabel tentang karakteristik bioma yang dilengkapi dengan nama jenis hewan dan tumbuhannya. Nah, format filenya itu bisa dalam bentuk dokumen yaitu Microsoft Word dengan cara pengetikan atau boleh juga ditulis tangan secara manual ya. Tugasnya dikirim ke WhatsApp Ibu ya. Ini nomornya atau boleh juga dikolektifkan dulu di koordinator kelasnya di itu ya di Ratu. Lengkapi dengan identitas kalian. Ada yang belum paham tentang tugasnya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya terkait materi kali ini, sudah paham? Paham, Bu. Coba Ibu mau tanya ke salah satu orang. Ada Rahma di sini? Ada, Bu. Rahma, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan tingkat organisasi kehidupan dalam tingkatan sel. Tingkat sel merupakan unit kehidupan yang terkecil, makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Bagus, ya betul ya jawabannya. Semoga di pertemuan selanjutnya semuanya bisa ikut aktif. Kuota. Ya Bu, bagaimana Seli? Yang lain kehambat sama kuota, Bu. Iya, tidak apa-apa ya. Sudah ada Ibu Ida yang memfasilitasinya. Terima kasih Bu Ida. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran pertemuan hari ini yaitu dalam kehidupan ini terdapat tingkatan struktur organisasi yang terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan juga bioma. Nah, dalam berbagai macam struktur organisasi tersebut terdapat flora dan fauna. Flora merupakan jenis makhluk hidup yang mencakup seluruh alam tumbuhan, termasuk semua populasi tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu atau yang pernah hidup pada periode waktu tertentu. Dan juga faunanya yaitu diartikan sebagai hewan yang mencakup segala jenis dan kehidupannya yang berada di suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Nah, bioma merupakan sekelompok hewan atau tumbuhan yang tinggal dalam suatu ekosistem di suatu lokasi geografis tertentu yang cakupannya luas. Di pertemuan selanjutnya akan membahas materi tentang karakteristik bioma, jadi kalian pelajari tentang karakteristik bioma tersebut dan juga kerjakan tugasnya. Tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran meskipun terbatas ya. Seperti saat ini dalam pembelajaran Zoom meeting, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan banyak begadang, banyak makan yang bergizi dan sehat ya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.